Di lereng sebuah bukit sunyi di pinggiran desa Wonoasri, berdiri sebuah rumah tua yang selalu terkunci. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Catnya mengelupas. Halaman dipenuhi ilalang. Dan pohon beringin besar berdiri tepat di belakangnya. Akarnya menjalar seperti ular raksasa. Orang-orang desa sepakat satu hal. Rumah itu bukan rumah biasa. Konon, di sanalah persugihan Buto Ijo pernah dilakukan. Cerita ini berawal dari Sastro Wiryo, seorang lelaki miskin yang hidup pas-pasan bersama istrinya, Rukmini, dan seorang anak lelaki bernama Jatmiko. Sastro dikenal sebagai pekerja keras, siang malam membanting tulang sebagai buruh tani, namun nasib seolah tak pernah berpihak. Panen gagal, hutang menumpuk, dan anaknya sering sakit-sakitan. Suatu malam, saat hujan turun deras dan angin menggeram seperti makhluk lapar, Sastro didatangi seorang lelaki tua berkulit kehijauan. Matanya merah menyala, giginya besar tak beraturan. "Apa kau ingin kaya, Sastro?" tanya lelaki itu dengan suara berat. Sastro membeku. Ia tahu betul siapa makhluk di hadapannya. Buto Ijo, raksasa penunggu alam gaib yang sering disebut dalam bisik-bisik warga desa. "Apapun akan kulakukan," jawab Sastro lirih, matanya penuh keputusasaan. Buto Ijo tersenyum lebar. Dari mulutnya tercium bau anyir tanah kuburan. "Aku bisa memberimu emas, sawah luas, ternak berlimpah. Tapi ada syaratnya." Sastro menelan ludah. "Syarat apa?" "Setiap selapan 35 hari, kau harus memberiku tumbal darah keturunanmu. Jika kau ingkar, aku akan menagih dengan cara yang jauh lebih menyakitkan." Hati Sastro bergetar. Ia tahu makna kata-kata itu. Tapi bayangan anaknya yang lemah dan istrinya yang terus menangis membuat pikirannya gelap. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk. Sejak malam itu, hidup Sastro berubah drastis. Rumah reyotnya mendadak berubah menjadi rumah besar. Sawahnya subur sepanjang tahun. Uang mengalir tanpa henti. Orang-orang desa heran sekaligus iri. Tapi mereka juga takut. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan anak-anak dari arah rumah Sastro, bercampur dengan bau amis darah dan suara langkah berat seperti kaki raksasa. Rukmini mulai curiga. Ia sering melihat suaminya murung setiap menjelang selapan. Sastro kerap menghilang semalaman, kembali dengan tubuh lemas dan mata kosong. "Mas, sebenarnya apa yang kau lakukan?" tanya Rukmini suatu malam. Sastro hanya diam. Ia tak berani berkata jujur. Ia tahu, bila rahasia itu terbongkar, Buto Ijo tak akan tinggal diam. Suatu hari, Jatmiko jatuh sakit parah. Tubuhnya panas dingin. Matanya kosong menatap langit-langit. Seorang dukun desa dipanggil. Setelah merapal mantra, wajah dukun itu pucat. "Anak ini sudah ditandai," katanya pelan. "Ada makhluk besar yang mengincarnya." Rukmini menjerit. Ia menatap Sastro dengan mata penuh tuntutan. Tak tahan lagi, Sastro akhirnya mengaku. "Semua perjanjian, tumbal, dan Buto Ijo." Tangisan Rukmini pecah. "Kau menukar nyawa anak kita dengan harta." Malam itu, Rukmini nekat membawa Jatmiko kabur ke rumah seorang kiai tua di desa seberang. Kiai itu berpesan satu hal. Perjanjian darah tak bisa dibatalkan, tapi bisa dibayar lunas. Sastro dipanggil. Kiai menjelaskan, satu-satunya cara menghentikan Buto Ijo adalah dengan menyerahkan nyawa orang yang membuat perjanjian, bukan keturunannya. Saat malam Jumat Kliwon tiba, langit memerah. Angin berputar liar. Buto Ijo muncul di halaman rumah dengan tubuh menjulang dan mata menyala. "Mana tumbalku?" raungnya. Sastro melangkah maju. Wajahnya pasrah. "Ambil aku. Lepaskan keluargaku." Buto Ijo tertawa menggelegar. "Tapi perjanjian adalah hukum gaib yang tak bisa dilanggar." Dengan satu cengkeraman, tubuh Sastro terangkat. Darah mengucur ke tanah. Teriakan terakhirnya menggema, lalu sunyi. Sejak malam itu, rumah besar Sastro runtuh perlahan, seolah ditelan tanah. Kekayaannya lenyap. Rukmini dan Jatmiko selamat. Hidup sederhana namun tenang. Namun hingga kini, orang-orang desa masih mengaku melihat bayangan raksasa hijau di sekitar beringin itu.